Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatullah 61230021040 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biomekanika yang untuk memenuhi tugas praktikum yang ketujuh mata kuliah fisika kesehatan yang diampu oleh Ibu Ima Kurnia Astuti STMT dan Ibu Lailatul Kusnul Rizki SSTMPH. Adapun 4 topik yang saya bahas yaitu yang pertama mempelajari perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan presentasi denyut jantung. Yang kedua yaitu penjelasan tentang metode Carnot-Venn. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan denyut jantung secara mandiri untuk menentukan denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum, lalu mendapatkan nilai zona denyut jantung Carnot-Venn. Yang terakhir yaitu hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Langsung aja, selamat menonton. Yang pertama, perhitungan denyut jantung. Detak jantung normal biasanya antara 60 dan 100 detak per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran denyut jantung yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari, sebelum kamu mulai bergerak atau minum kafein. Cara menghitung detak jantung cukup mudah. Kamu hanya perlu memeriksa denyut nadi menggunakan jari-jari, baik di pergelangan tangan atau di sisi leher. Yang pertama, di pergelangan tangan, tekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Yang kedua yaitu di bagian leher, tekan sedikit sisi leher, tepat di bawah tulang rahang. Yang ketiga yaitu hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4, itulah detak jantung kalian. Untuk pengukuran yang lebih akurat, kalian perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran detak jantung normal, kamu harus mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, jangan mengukur detak jantung dalam 1 hingga 2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuat stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah aktivitas berat. Yang kedua, tunggu 1 jam setelah mengkonsumsi kafein yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga yaitu jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu lama. Hal ini bisa mempengaruhi detak jantung. Ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut nadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu denyut nadi basal, merupakan denyut nadi bangun tidur. Yang kedua, denyut nadi istirahat, merupakan denyut nadi pada saat tubuh tidak beraktivitas. Yang ketiga, denyut nadi latihan, merupakan denyut nadi pada saat latihan berlangsung. Yang terakhir yaitu denyut nadi pemulihan atau recovery, yaitu denyut nadi setelah latihan. Jika tidak tersedia pulse monitor, dapat digunakan cara memeriksa detak jantung di tempat-tempat yang telah saya sebutkan tadi selama 15 detik dan dikalikan 4. Sebagai contoh, dalam perhitungan diperoleh 25 detak per 15 detik, kemudian dikalikan 4 sehingga diketahui denyut jantung 100 detak per menit. Bisa juga dilakukan dengan memilih durasi 10 detik, namun dikalikan 6. 20 detik dikali 3 hingga 30 detik dikali 2. Hal yang terpenting adalah mengkonversikannya menjadi 60 detik atau 1 menit. Selain itu, denyut nadi juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan intensitas latihan. Zona latihan aerobik atau target heart rate didasarkan pada presentasi denyut nadi maksimal atau maksimum heart rate. Zona latihan aerobik berkisar pada presentasi 60-80% dari ARMAC. Hal ini diketahui berdasarkan asumsi ahli bahwa respon jantung dan paru-paru akan terjadi pada denyut nadi 60% dari ARMAC, sedangkan zona di atas 80% sudah memasuki aktivitas aerobik. HRMAC dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi usia. Topik selanjutnya yaitu metode Carnot-Venn. Maksimum heart rate adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umur.
Formula yang paling sering digunakan adalah formula Fock and Haskell. Untuk memperkirakan maksimum heart rate seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah yang pertama pada laki-laki, yaitu HRmax sama dengan 220 dikurangi umur. Yang kedua pada wanita, yaitu HRmax sama dengan 226 dikurangi umur. Dan pada obesitas, yaitu HRmax sama dengan 220 dikurangi setengah umur. Target heart rate adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan, di mana jantung dan paru mendapatkan manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, hitung denyut jantung maksimum kalian, lalu kurangkan umur kalian dari 220. Contohnya yaitu 220 dikurangi 19 sama dengan 201. Step yang kedua yaitu periksa denyut jantung saat istirahat. Kalian dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik dan mengalihkannya dengan 2, asalkan hitungan akhirnya menjadi denyut per menit. Ingatlah bahwa denyutan pertama dimulai dari 0. Hitunglah rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan rata denyut jantung saat istirahat. Untuk melakukan hal ini, tambahkan ketiga hitungan itu dan bagilah dengan 3 untuk mendapatkan nilai RHR. Contohnya yaitu 82 ditambah 76 ditambah 83 dibagi 3 sama dengan 80,6 RHR. Step yang ketiga yaitu hitunglah cadangan denyut jantung. Kurangkan RHR dari HRmax. Hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung. Sebagai contoh, jika HRmax adalah 201 dan RHR adalah 87, maka 201 dikurangi 81 sama dengan 120. Step yang keempat yaitu hitunglah batas atas dan bawah dari THR. Untuk batas atas, Anda dapat menggunakan 80% dari HRmax reserve dengan cara mengalihkannya dengan 0,8 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Contohnya yaitu 120 kali 0,8 ditambah 81 sama dengan 177. Untuk batas bawah, kalian dapat menggunakan 60% dari HRmax reserve dengan cara mengalihkannya dengan 0,6 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Contohnya yaitu 120 kali 0,6 ditambah 81 sama dengan 153. Step yang kelima yaitu tambahkan batas atas dan bawah dari THR dan bagilah sejumlahnya dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Contohnya yaitu 177 ditambah 153 dibagi 2 sama dengan 165. Berikut hasil perhitungan saya yaitu HRR sama dengan 201 dikurangi 81 sama dengan 120. THR batas atas sama dengan 120 kali 0,8 ditambah 81 sama dengan 177. THR batas bawah sama dengan 120 kali 0,6 ditambah 81 sama dengan 153 dan THR sama dengan 177 ditambah 153 dibagi 2 sama dengan 165. Pada perhitungan Karvonen heart rate zone yaitu 141, 153, 165, 177, 189, dan 201 yang hasilnya yaitu 12. Pada topik yang terakhir yaitu hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiogram atau ECG adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis. Memakai stopwatch dalam perhitungan waktunya dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30, ataupun 60 detik.
Kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetisi atau kali per menit, atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal dalam keadaan istirahat sama dengan denyut nadi jantung, yaitu sekitar 70-80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi, sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat dan akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HRMAX. HRMAX merupakan batas kemampuan seseorang saat melakukan aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan suatu aktivitas yang dapat memacu denyut jantung dan apabila setelah diukur angka denyut nadi telah melebihi HRMAX, maka sebaiknya segera istirahat karena jika diteruskan dapat menimbulkan kram jantung. Pengukuran maksimum heart rate yang paling akurat adalah dengan cardiac stress test. Subjek melakukan olahraga sambil dimonitor dengan ECG. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.